16 pemain diaspora masuk pantauan John Hartman. Ingin membahas tentang sebuah pernyataan dari John Hartman yang baru-baru ini tuh langsung membuat heboh para pendukung dan pencinta sepak bola Indonesia dan juga timnas Indonesia. Nah, pelatih asal Kanada ini itu mengungkapkan bahwa dirinya itu saat ini sedang memantau 16 pemain diaspora yang berpotensi menjadi bagian dari timnas Indonesia di masa yang akan datang. Nah, yang membuat pernyataan ini semakin menarik adalah John Hartman ini juga mengatakan bahwa dirinya itu sudah berdiskusi langsung bersama sebagian pemain-pemain tersebut dan prosesnya itu juga masih berjalan, guys. Nah, pertanyaannya sekarang adalah siapa sebenarnya 16 pemain diaspora itu? Apakah mereka berasal dari Belanda, Jerman, Inggris, Italia, atau justru negara-negara lain dari Eropa atau bahkan dari luar Eropa, misal dari Siapa saja calon pemain timnas Indonesia? Halo pecinta sepak bola Indonesia. Selamat datang kembali di channel ini. Jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia. Belakangan ini, isu mengenai pemain diaspora kembali menjadi topik hangat. Kabar yang beredar di media sosial menyebutkan bahwa ada 16 pemain diaspora yang disebut-sebut masuk dalam pantauan John Hartman. Hal ini tentu memunculkan banyak pertanyaan di kalangan supporter Garuda. Benarkah daftar tersebut akan menjadi cikal bakal skuad masa depan timnas Indonesia? Ataukah masih sebatas proses pemantauan? Sebelum membahas lebih jauh, penting untuk dipahami bahwa pemantauan pemain merupakan hal yang lazim dalam sepak bola profesional. Pelatih maupun tim pencari bakat biasanya mengamati banyak pemain sebelum mengambil keputusan akhir. Artinya, jika seorang pemain dipantau, hal itu belum tentu berarti ia akan dipanggil atau bergabung dengan timnas Indonesia. Faktor yang dipertimbangkan pun sangat banyak. Selain kualitas permainan, ada aspek kebugaran, kebutuhan taktik, konsistensi performa, status kewarganegaraan, hingga kesiapan administrasi apabila pemain tersebut memiliki darah keturunan Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memang semakin aktif menjalin komunikasi dengan pemain diaspora yang berkarier di luar negeri. Banyak di antara mereka bermain di akademi atau klub profesional di Belanda, Belgia, Inggris, Jerman, Italia, hingga Australia. Pengalaman bermain di lingkungan sepak bola Eropa tentu menjadi nilai tambah karena mereka terbiasa menghadapi persaingan yang ketat sejak usia muda. Kehadiran pemain diaspora juga membawa manfaat lain. Mereka dapat meningkatkan kualitas latihan, memperkuat kedalaman skuad, serta menghadirkan pengalaman berbeda yang bisa membantu perkembangan pemain lokal. Persaingan yang sehat pada akhirnya akan mendorong seluruh pemain meningkatkan kualitas permainan masing-masing. Namun, membangun tim nasional tidak cukup hanya mengandalkan pemain diaspora. Tim yang kuat tetap membutuhkan keseimbangan antara pemain lokal, pemain yang berkarier di luar negeri, serta sistem permainan yang jelas. Kekompakan, komunikasi, dan rasa saling percaya jauh lebih penting dibanding sekadar nama besar. Karena itu, apabila benar terdapat sejumlah pemain diaspora yang sedang dipantau, proses seleksi tentu akan berlangsung secara bertahap. Staf pelatih biasanya akan mengumpulkan data pertandingan, statistik individu, rekaman video, hingga laporan dari klub tempat pemain tersebut bermain. Semua informasi itu menjadi dasar sebelum keputusan pemanggilan dibuat. Selain kualitas teknis, karakter pemain juga menjadi perhatian penting. Tim nasional membutuhkan pemain yang disiplin, mampu bekerja sama, dan siap berjuang untuk lambang Garuda. Tidak sedikit pemain berbakat yang akhirnya gagal masuk skuad karena alasan non-teknis, sementara pemain lain justru mendapat kesempatan karena mampu menunjukkan profesionalisme tinggi. Bagi para supporter, kabar mengenai pemain diaspora memang selalu menarik. Harapan untuk melihat timnas Indonesia semakin kompetitif di level Asia bahkan dunia membuat setiap rumor cepat menyebar. Namun, sebagai penikmat sepak bola, kita juga perlu menunggu informasi resmi dari PSSI dan tim pelatih sebelum menyimpulkan sesuatu. Jika nantinya beberapa dari pemain yang dipantau benar-benar mendapat kesempatan bergabung, mereka tetap harus bersaing dengan pemain yang sudah lebih dulu berada di dalam skuad. Tidak ada jaminan tempat utama. Semua pemain harus membuktikan kualitasnya di sesi latihan maupun pertandingan. Di sisi lain,
Perkembangan pemain lokal juga patut mendapat apresiasi. Kompetisi domestik yang semakin baik diharapkan mampu melahirkan talenta-talenta baru yang siap bersaing dengan pemain diaspora. Dengan demikian, pelatih memiliki lebih banyak pilihan sesuai kebutuhan strategi. Persaingan sehat seperti inilah yang dibutuhkan timnas Indonesia untuk terus berkembang. Ketika setiap posisi diisi oleh pemain terbaik berdasarkan performa, kualitas tim secara keseluruhan akan meningkat. Target untuk bersaing di level Asia hingga tampil lebih kompetitif di ajang internasional pun menjadi lebih realistis. Banyak penggemar berharap proses pencarian pemain keturunan dilakukan secara transparan dan berdasarkan kebutuhan tim, bukan sekadar popularitas. Pendekatan seperti ini akan membantu membangun fondasi jangka panjang yang lebih kuat. Pada akhirnya, siapapun yang nantinya dipercaya mengenakan jersey timnas Indonesia memiliki tanggung jawab besar. Bermain untuk negara berarti membawa harapan jutaan supporter. Karena itu, dedikasi, kerja keras, dan komitmen harus menjadi prioritas utama. Jadi, apakah benar ada 16 pemain diaspora yang akan menjadi bagian dari masa depan timnas Indonesia? Untuk saat ini, kita masih perlu menunggu perkembangan dan pengumuman resmi dari pihak terkait. Yang jelas, semakin banyak pemain berkualitas yang bisa dipantau tentu menjadi kabar positif bagi masa depan sepak bola Indonesia. Bagaimana pendapat kalian? Apakah timnas Indonesia masih perlu menambah pemain diaspora? Atau sebaiknya lebih fokus mengembangkan talenta dari kompetisi dalam negeri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar timnas Indonesia dan sepak bola dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.